Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi pada saat ini. Dan yang saya hormati Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Dan baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Siti Memuna dengan INPM 2021010185. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Seperti apa yang judul kita, yaitu Kaidah-Kaidah Hukum Islam, tentu kita akan mengenal dengan prinsip dalam hukum Islam. Apa ini prinsip dalam hukum Islam? Jadi kata prinsip itu berarti dari asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip tersebut, hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam ini diantara lain yaitu yang pertama yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran. Jadi ada dua contoh. Contoh yang pertama yaitu orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui itu boleh tidak berpuasa. Dan yang kedua yaitu orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, itu maka boleh ia melakukannya dengan duduk. Dan untuk yang kedua, prinsip yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan atau yang dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakannya. Apa itu? Yaitu yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf. Tentunya terhadap kewajiban agama yang kita ketahui diembannya prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101, yaitu ayat tersebut menjelaskan, menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Masalah pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui sama sekali, dan agar permasalahannya untuk sementara ini dibiarkan dan kemuan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum seperti demi memberikan kelonggaran pada manusia bertahap menahap dalam menetapkan hukum, maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan begitu. Dan yang keempat ini memerhatikan kemaslahatan manusia. Bagaimana kita memperhatikan kemaslahatan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat memperhatikan kemaslahatan manusia dalam penetapan hukum, selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu pokok yang pertama adalah hukum ditempatkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Lalu yang kedua adalah hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan hukum yang ketiga ini ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Lalu ada yang namanya mewujudkan keadilan manusia menurut pandangan Islam, yaitu adalah sama baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, seorang tua maupun muda. Jadi melainkan seoptimal yang telah ia perbuat, ia dengan hukum Allah itu sampai pendapat predikat takwa. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas dalam kaidah dalam hukum Islam ini
Tentu saja dengan secara etimologi, yaitu berarti asas. Secara etimologi ini berarti asas ya. Adapun menurut Al-Syutuhi dalam kitab Al-Ashbah wal An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli, menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian atau macam-macam kaidah hukum Islam. Yaitu yang pertama adalah kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah ini membahas tentang segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuan. Pada tujuannya, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Dan yaitu kemudorotan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua yaitu kaidah ghairu asasiyah. Apa ini kaidah ghairu asasiyah? Kaidah ghairu asasiyah menjelaskan walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah dan An-Nazair. Karena Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Syutuhi kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mazallatul Al-Ahkamil Indiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Yang pertama adalah tujuan hukum Islam. Kita akan membahas tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ini dikaji. Kajian ini tentang maksud tujuan. Ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid al-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam maqasid syariah yang pertama adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, serta memelihara kehormatan dan memelihara harta kekayaan. Dengan demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman dan para pendengar sekalian. Dengan ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.